selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 2 subtema 1 dari pembelajaran 3 hingga pembelajaran 6. Baik anak-anak, pada pembelajaran 3 kita akan mengenal tentang pengelompokan informasi penting dalam sebuah teks. Anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya di pembelajaran 1 dan 2 bahwa dalam menyajikan informasi penting dalam sebuah teks, kita berpedoman pada 5W tambah 1H. Anak-anak bisa melihat contoh pada buku tematik 5B yang anak-anak miliki sekarang pada halaman 27. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui tentang cara pengelompokan informasi penting dalam sebuah teks, Ibu akan menjelaskan tentang makna dari tanggung jawab. Sebelum kita mengetahui makna dari tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu tahu apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Artinya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita tersebut. Yang pertama, setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam kehidupan masing-masing. Yang berikut contoh-contoh tanggung jawab. Tanggung jawab kita bisa terapkan sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab sebagai siswa. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dan yang keempat, tanggung jawab sebagai warga negara. Baik anak-anak, setelah kita mengenal tentang makna tanggung jawab, kita ditugaskan untuk mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, pertanian dan peternakan. Yang kedua, perikanan. Yang ketiga, kehutanan. Yang keempat, pertambangan. Yang kelima, perindustrian. Dan yang berikut, perdagangan. Untuk penjelasan lebih detail, anak-anak bisa membaca pada halaman 14 hingga halaman 17 pada buku tematik yang anak-anak miliki pada saat ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran 4 kita akan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya, usaha yang ada di lingkungan sekitar pada bidang jasa atau di bidang jasa yang pertama yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada ojek, ada penjahit, ada dokter, ada perawat, ada guru, ada supir, dan lain-lain. Ini adalah beberapa jenis usaha di bidang jasa. Selain kita mengenal tentang jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar, kita juga tahu bagaimana menerapkan sikap tanggung jawab pada saat pemilihan ketua RT. Yang pertama, kita tidak boleh berlaku curang. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk memilih siapapun yang menjadi calon ketua RT. Yang ketiga, kita harus menerima dengan lapang dada tentang keputusan yang sudah dibuat. Yang terakhir, kita harus menghargai pemenang atau orang yang telah terpilih. Baik anak-anak, setelah kita memahami tentang jenis-jenis usaha dan sikap tanggung jawab pada saat pemilihan RT,
Pada pembelajaran 5, kita akan mengenal tentang fungsi organ pernapasan pada manusia. Berikut fungsi organ pernapasan pada manusia. Setiap sistem yang ada dalam tubuh manusia khususnya, tentunya semua memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Sistem pernapasan pun demikian. Sistem ini juga mempunyai fungsi tersendiri bagi tubuh yang sudah terkoordinir oleh saluran dan organ tertentu sesuai perintah otak. Fungsi sistem pernapasan itu sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Yang kedua, sistem pernapasan digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Yang ketiga, berfungsi untuk mengabsorpsi oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh. Fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung ini merupakan membran yang berfungsi menyaring udara yang masuk. Fungsi ini bisa berjalan karena adanya rambut-rambut halus sebagai penyaring debu serta kotoran yang masuk bersama udara yang kita hirup. Yang kedua, ada faring. Organ pernapasan selanjutnya adalah faring yang merupakan istilah medis dari tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk menangkap udara yang masuk dari hidung dan meneruskannya ke trakea atau jalur udara. Ingat, tenggorokan bukanlah saluran makanan. Organ yang digunakan sebagai saluran makanan disebut sebagai kerongkongan. Yang berikut, laring. Fungsi organ pernapasan pada manusia ini yaitu laring. Makhluk hidup yang bisa menghasilkan suara umumnya memiliki laring, termasuk manusia. Laring dapat juga disebut sebagai kotak suara. Saat udara keluar masuk melalui jalur pernapasan, maka akan ada suara yang dihasilkan. Disitulah laring berperan dalam menghasilkan suara. Di dalam laring ada organ penting yang berperan dalam produksi suara, yaitu pita suara. Berikut trakea. Trakea bisa juga disebut sebagai jalur napas utama yang menghubungkan organ pernapasan atas dengan paru-paru. Lokasinya terletak persis di bawah laring. Yang berikut bronkus. Bronkus adalah saluran penghubung antara tenggorokan dan paru-paru yang tersusun atas tulang rawan yang berbentuk cincin dan berfungsinya sebagai tempat lalu lintas udara pernapasan. Bronkus jumlahnya sepasang, yang satu menuju ke paru-paru kanan dan yang satunya menuju ke paru-paru kiri. Yang berikut bronkiolus. Bronkiolus ialah cabang dari bronkus. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Pada bronkiolus dindingnya lebih tipis dan juga salurannya lebih kecil. Yang berikut alveolus. Alveolus adalah saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Alveolus berada di jantung dan berfungsi sebagai pemisah oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam darah. Fungsi dari alveolus adalah sebagai pengedar oksigen yang diolah oleh paru-paru ke seluruh tubuh. Yang berikut alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Paru-paru ialah organ pernapasan utama pada manusia. Paru-paru letaknya di dalam rongga dada dan berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem respirasi, juga memiliki fungsi dalam sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida
Baik, Ibu ulangi. Sistem pernapasan pada manusia yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru ialah organ pernapasan utama pada manusia. Paru-paru letaknya di dalam rongga dada dan berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem respirasi, juga memiliki fungsi dalam sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh serta mengeluarkan uap air. Baik anak-anak, setelah kita mengenal tentang beberapa fungsi dari organ pernapasan pada manusia, kita akan belajar tentang tangga nada diatonis. Tangga nada ini sering kita jumpai juga di saat kita belajar sebuah alat musik seperti gitar. Karena dasar bermain gitar seringkali menggunakan tangga nada ini. Tangga nada diatonis ini menggunakan interval 1 atau pakai interval setengah. Dalam jenis ini pun terbagi lagi jadi 2 tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang pertama, tangga nada minor. Untuk jenis minor dibagi lagi jadi 3 jenis, yaitu tangga nada minor asli, harmonis, dan melodis. Jenis minor asli cuma punya nada pokok, jadi tak ada tanda kromatis. Sedangkan untuk jenis harmonis, setiap nadanya dinaikkan setengah, tapi ketika naik atau turun nadanya tetap sama. Kalau jenis melodis, nada yang dinaikkan hanya yang ke-6 dan yang ke-7 ketika naik, dan turun setengah juga ketika turun. Tangga nada minor ini bila dimainkan akan menimbulkan nuansa dalam khidmat, sedih, ataupun gelap. Contoh lagu dengan tangga nada minor diantara lain adalah sebagai berikut. Contoh lagu wajib yang menggunakan tangga nada minor, yaitu Mengheningkan Cipta, lagu Tanah Airku, lagu Bagimu Negeri, lagu Ibu Pertiwi, lagu Indonesia Pustaka, dan Gugur Bunga. Yang kedua, lagu anak-anak yang menggunakan tangga nada minor. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Dan juga lagu daerah yang menggunakan tangga nada minor. Baik anak-anak, setelah tangga nada minor, kita kenal dengan tangga nada mayor. Ini merupakan contoh bentuk tangga nada mayor. Jenis tangga nada ini kebanyakan dipakai untuk lagu-lagu yang suasananya ceria. Sering kita temui dalam lagu-lagu populer saat ini. Susunan nadanya anak-anak bisa lihat pada slide ini. Perbedaan kedua tangga nada itu akan terdengar jelas saat dibunyikan dengan alat musik. Ketika mendengar tangga nada mayor, nuansanya akan terasa benar-benar ceria. Sebaliknya, jika mendengar tangga nada minor yang manapun jenisnya, maka suasana jadi cenderung sedih atau mellow. Tapi, tangga nada minor juga bisa dipakai untuk lagu yang ceria dengan menaikkan temponya. Berikut contoh lagu yang bertangga nada mayor, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Lagu wajib yang menggunakan tangga nada mayor, yaitu lagu Bangun Pemuda-Pemudi, lagu Berkibarlah Benderaku, lagu Dari Sabang sampai Merauke, lagu Hari Merdeka, lagu Gebiar-Gebiar, dan lagu Maju Tak Gentar. Anak-anak juga bisa melihat lagu anak-anak dan lagu daerah yang menggunakan tangga nada mayor pada slide ini. Setelah kita mengenal tangga nada minor dan tangga nada mayor, selanjutnya kita akan belajar tentang menyimpulkan isi teks secara lisan. Sebelum kita mengetahui menyimpulkan isi teks secara lisan, kita perlu tahu
Apa simpulan itu sendiri? Simpulan adalah pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks. Cara menyimpulkan teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Dan yang ketiga, buatlah kesimpulan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik anak-anak, inilah penjelasan Ibu. Inilah penjelasan Ibu tentang materi tema 2, pembelajaran 3 hingga pembelajaran 6. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan hubungi wali kelas masing-masing. Selamat belajar dan terima kasih.